Gerakan Aku atau Ayo Kuliah ini dimulai tahun 2019, mulai dicanangkan. Ada sebenarnya juga ini ada videonya, saya juga ada, tapi untuk menyingkat waktu ini sekitar 15 menit. Berarti langsung habis kalau misalnya ini ada videonya langsung selesai. Tapi ini kita skip saja. Nanti kalau mau lihat bisa saja direkam atau atau nanti lihat di YouTube tentang Gerakan Aku dari Monsinyur, ada videonya. Atau nanti kalau diizinkan setelah selesai nanti ya bisa juga diputarkan. Ini dimulai pada tahun 2019 pada Ardas yang pertama kalau tidak salah, yaitu dengan tema persembahan anak sulung dan buah bungaran dan gerakan Ayo Kuliah. Dan di doa ini mempunyai cita-cita, tidak, kita sudah pernah mendoakannya selama 1 tahun. Kemudian di sini ada cita-cita perpas gelar yang ketiga ya, sakramen keselamatan bagi semua orang. Jadi harapannya ungkapan buah bungaran dan persembahan anak sulung, ungkapan syukur kita ini juga berguna bagi banyak orang. Intinya itu. Nah, saya lewati ini karena sudah pernah didoakan, ini doanya, Kak. Terus kemudian di sini ada juga Gerakan Ayo Kuliah di Kuskupan Tanjung Karang menjadi salah satu wujud persembahan yang terbaik dari keluarga-keluarga yang ada di Lampung. Gerakan Aku ini Ayo Kuliah sebenarnya mengikuti dari yang ada di Jakarta, Kuskupan Agung Jakarta. Di sana berhasil. Kemudian kita mengambil. Selain ada kegiatan Ayo Kuliah, sebenarnya juga ada kegiatan Ayo Sekolah yang untuk tingkat SD sampai SMA. Tapi itu di Lampung karena rata-rata sampai SMA sudah, tapi banyak yang tidak kuliah, sehingga mengambil fokus pada kegiatan Ayo Kuliah. Kenapa ini terjadi? Ini saya ambilkan dari buku pedoman Ayo Kuliah. Ini dari Bapak Monsinyur Harun. Nanti ini bisa dibawa Pak Agung untuk tapi kalau nanti file saya kirimkan juga. Tapi nanti ini yang sudah difotokopi bisa dibawa untuk ditaruh di sini. Intinya adalah dari Bapak Monsinyur Harun Yuwono, keprihatinan bahwa banyak anak dari keluarga Katolik yang setelah menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak keluarga bukan hanya tidak bisa mengirim anak mereka ke perguruan tinggi, tetapi bahkan tidak rela, keluarga-keluarga ini tidak rela anaknya kuliah atau tidak memandang perlu pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Pendidikan tinggi masih dirasakan sebagai beban hidup yang hanya membuang-buang uang dan membuang kesempatan untuk segera mencari rezeki, membantu keluarga atau bahkan untuk berkeluarga. Akibatnya, anak-anak Katolik hanya memperoleh pekerjaan sebagai buruh rendahan dengan upah murah, dengan tingkat sosial kemasyarakatan. Orang-orang Katolik juga tidak bisa berperan sebagai penentu kebijakan karena pendidikannya yang rendah tidak memungkinkan ikut bersaing menempati posisi-posisi strategis, baik yang ada di pemerintahan ataupun di perusahaan ataupun di kampung. Memanglah pendidikan tinggi tidak dengan sendirinya akan menjadikan seseorang sukses dalam kehidupan material maupun sosial. Namun, kemungkinan yang bisa dicapai melalui pendidikan janganlah ditutup sehingga kemungkinan masa depan yang lebih baik itu dapat menjadi peluang yang lebih terbuka. Pepatah lain mengatakan non sole sed vitae discimus. Kita belajar bukan untuk sekedar sekolah, melainkan untuk hidup. Sekolah dengan demikian diharapkan akan lebih membentuk karakter manusia agar dapat hidup sebagai manusia secara lebih baik. Pendidikan juga diharapkan akan memanusiawikan manusia. Makin tinggi pendidikan seseorang,
makin nalar budi dan hatinya, dan makin dapat merasakan empati kepada sesamanya sebagai sesama saudara dalam kemanusiaan. Intinya, yang kuliah itu belum tentu berhasil, tetapi mereka pola pikirnya dan tingkat keberhasilannya untuk ekonomi ataupun pemikiran kesempatannya lebih tinggi dibandingkan yang tidak kuliah. Ini dari Romo Jati, yang tadi dari Romo Samira, dan yang ringkasan yang kecil tadi dari Monsinyur Harun. Sebagai orang beriman Katolik, semakin tinggi kemampuan akal budinya, harusnya semakin menjadi manusia yang beriman. Disadari atau tidak, kelemahan kaum muda Katolik adalah minimnya kaderisasi. Cendekia muda Katolik juga memiliki kecenderungan mengejar kesuksesan duniawi dan sedikit terlibat dalam kehidupan menggereja. Bagaimana selama ini pembinaan bagi mahasiswa Lampung? Ini adalah dari Romo Jati, karena Romo Jati adalah pendamping orang-orang muda mahasiswa yang ada di Lampung, dan juga pendamping dari mahasiswa-mahasiswi yang mendapat bantuan dari Ayu Kuliah ini. Pendamping rohani adalah Romo Jati yang mendampingi di Bandar Lampung. Nah, ini tekanannya apa? Gerakan aku adalah semangat berbagi dari 5 roti dan 2 ikan, dari kekurangan, bukan dari kelebihan, dari kekurangan kita. Kemudian semangat berbagi adalah roh asli gereja perdana pada masa-masa di awal gereja kita, dari zaman murid-murid Yesus yang pertama. Gerakan aku sebagai wujud konkret syukur dalam kebersamaan, mempersembahkan yang terbaik dari anugerah yang diberikan Allah kepada kita, persembahan anak sulung dan buah-buah bungaran dari keluarga kita masing-masing. Jangan sampai anak muda kita yang tidak bisa menikmati pendidikan perguruan tinggi hanya karena alasan ekonomi. Kuliah atau belajar bukan pertama-tama untuk mencari kerja atau untuk karir, walaupun itu bisa menjadi salah satu pilihan, tetapi sebenarnya untuk hidup. Nah, ini ada yang disampaikan dari Romo Samira, non sole sed vitae decimus tadi. Gerakan pastoral kita lahir dari keprihatinan dan kesadaran bersama jemaat Katolik yang ada di Lampung. Titik berangkat gerakan rasa syukur atas anugerah Allah dalam hidup kita. Kita semua mendapatkan hidup, mendapatkan rezeki. Itu dari awalnya, kemudian ucapan syukurnya muncullah gerakan ini, mempersembahkan yang terbaik. Allah berkenan kepada hati yang tulus ikhlas, sadar bahwa pendidikan iman dan pendidikan umum itu amat penting untuk masa depan kita. Gerakan aku menjadi salah satu wujud cara agar kita sungguh bisa menggarami, menjadi sakramen bagi masyarakat Lampung. Perlu senantiasa dalam kesatuan dengan roh otentik gereja, Roh Kudus dan semangat para kudus. Ini yang disampaikan secara singkat dari 3 romo, saya ringkas saja dalam waktu sebentar saja, hanya waktu sekitar 12 menit. Kemudian gerakan Ayo Kuliah dalam tanya jawab. Ini ada ini ada tanya jawab untuk bagaimana kita mempunyai gambaran tentang Ayo Kuliah. Mungkin ini agak lewat sedikit Pak De, di antara 20-25 menit, maksimal 30 menit lah yang tak izin. Apakah gerakan aku hanya untuk anak Katolik saja? Ya. Meleset lagi ini masuk pelajaran belum memakai laptop. Ya, gerakan ini hanya untuk membantu anak Katolik dalam Keuskupan Tanjung Karang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi intinya bukan pintar yang dapat prestasi kemudian kuliah dapat beasiswa, bukan, tapi dalam membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Intinya itu. Kalau pintar itu nanti mungkin ada istilahnya beasiswa yang lain. Kemudian bagaimana pengaturan keuangan dan manajemennya? Untuk keuangan dikelola oleh masing-masing paroki, unit pastoral, di mana di masing-masing paroki, unit pastoral dibuka rekening khusus untuk gerakan aku atas nama paroki atau unit pastoral. Dana yang terkumpul masing-masing lingkungan stasi secara rutin disetorkan di rekening ini.
Struktur tim aku berjenjang dari tim aku di lingkungan, ketua KBG juga ikut bertanggung jawab, sampai dengan di paroki, stasi, kemudian ketua di dan aku terutama ya yang paling menjadi kunci adalah romo paroki tentunya. Kemudian struktur tim aku berjenjang tadi. Kami usulkan untuk di tingkat lingkungan boleh dirangkap dengan ketua, sekretaris bendahara lingkungan, sedangkan untuk di tingkat paroki dibentuk tim sendiri atau bisa melekat pada seksi sosial atau bidikan paroki. Nah, untuk keuangan yang di tingkat keuskupan, kemarin ini ada perkembangan, tetapi sampai hari ini saya belum bisa mengikuti lagi. Kalau sebelumnya adalah di paroki-paroki menjadi menanggung jawabi anak santunnya, tetapi kemudian yang paroki-paroki miskin ini menjadi kesulitan karena banyak yang disponsori, mau disponsori tetapi keuangannya kurang. Sedangkan paroki-paroki yang kaya seperti misalnya Telo, Tanjung Karang, Pringsewu itu berlebih dananya, tapi yang diberi santun tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ada usulan bahwa itu dikelola oleh keuskupan. Secara teknis 70% diambil, kemudian dikelola bersama di keuskupan teknisnya. Kemudian jika ada anak santun yang memerlukan baru minta ke keuskupan. Tapi ide ini sampai hari ini apakah sudah dilaksanakan? Ada yang sudah dilaksanakan, tapi ada juga yang belum karena masih ada yang tarik ulur sedikit. Tetapi ini soal teknis saja. Tetapi semuanya ketika ada dari sini misalnya dari Lampung Barat nanti kekurangan dananya yang disantuni lebih banyak, kita bisa mengusulkan ke tingkat keuskupan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kriteria anak santun? Anak santun adalah orang Katolik atau SMA sederajat dari keluarga yang kurang mampu, di mana kriteria kurang mampu ditentukan oleh tim gerakan aku lingkungan dan disurvei, lalu diusulkan tim gerakan aku paroki dan diputuskan oleh tim paroki dengan melakukan survei ulang dan disetujui oleh paroki. Kuncinya adalah dari romo paroki. Kemudian bagaimana aturan anak santun yang sudah menerima santunan? Secara umum anak santun harus mengikuti aturan yang ditentukan seperti mengikuti misa setiap minggu, aktif dalam kegiatan lingkungan di tempat tinggalnya, aktif dalam kegiatan mahasiswa Katolik dan sebagainya. Nanti misalnya kalau di Lampung itu ada pembinaannya, pendampingnya seperti Romo Jati. Kemudian santunan akan diberhentikan bila terlibat dalam perbuatan kriminal dan terbukti. Jadi misalnya dia pengedar narkoba, langsung dihentikan jika sudah dapat dibuktikan misalnya. Kemudian nilai IP yang di bawah standar sampai harus mengulang karena rendahnya tingkat kehadiran mahasiswa. Jadi dia tidak sering kuliah, dibiayai tapi nggak kuliah. Bukan karena dia rajin, bukan. Kalau rajin kemudian IP-nya rendah, beda. Karena dia memang niat sekolah, tapi memang dia kurang rendah, tapi dia kurang mampu. Intinya adalah pada kemampuan ekonomi sebenarnya. Tapi kalau rendahnya tingkat kehadiran berarti dia malas. Jadi pertimbangannya berbeda. Jadi ini bisa dihentikan. Tidak hadir dalam pertemuan besar anak santun, rekoleksi anak santun yang dilakukan tim gerakan aku keuskupan tanpa alasan yang jelas dan izin tertulis. Kita juga memantau anak santun anak yang kita berikan beasiswa aku dari kita ada satu, dan ketika ada kegiatan kita selalu juga mengamati dan mereka juga memberikan laporan yang dibina oleh Romo Jati. Jadi dari seluruh Lampung ada kegiatan rutin juga oleh pembinaan oleh Romo Jati atau dari keuskupan. Dan bagaimana bila santun ternyata mendapatkan bantuan KIP kuliah atau beasiswa lain dari pemerintah atau swasta? Bagaimana kalau mendapatkan beasiswa lain? Untuk hal ini dikembalikan kepada tim gerakan aku paroki untuk meninjau ulang bantuan dari gerakan aku. Apakah selama ini juga mendapat bantuan biaya hidup bulanan juga? Apakah bila dikurangi hanya bantuan biaya hidupnya, sebaiknya anak santun diajak berdiskusi supaya ada keterbukaan dan pemahaman bersama. Jadi biayanya ini juga bisa didiskusikan. Misalnya kita membiayai seluruh biaya kuliahnya, tetapi ketika dapat biaya beasiswa lain itu bisa dikurangi. Atau ketika orang tuanya sudah membaik ekonominya, itu juga bisa dikurangi. Jadi misalnya tadinya kalau untuk biaya hidup, misalnya pertama disepakati biaya hidup dari orang rumah, kemudian biaya kos dan biaya makan dari orang rumah, tapi biaya kuliah dari aku. Tapi dalam perkembangan orang itu kemudian dari keluarganya menjadi lebih mampu dan lancar usahanya, itu pun bisa dikurangi dan bisa juga dihilangkan. Tapi itu tetap didiskusikan.
Dan apakah juga santunannya sama? Itu bisa berbeda-beda tergantung juga dengan pembicaraan dan survei tadi. Apakah yang dimaksud dengan bantuan insidentil? Bantuan di luar uang pangkal, semesteran kuliah, contohnya untuk penelitian sampai pembuatan skripsi, praktek lapangan keluar kota, bantuan sehingga harus diajukan oleh anak santun dengan rincian yang jelas ke tim aku dengan alumni kuliah. Misalnya ada anak yang melakukan penelitian untuk skripsi dan seterusnya, kesulitan uang, ini juga bisa meminta bantuan, tapi itu tadi perlu survei. Kemudian berapa estimasi biaya hidup di Bandar Lampung ini misalnya? Dengan asumsi tinggal dekat area kampus sehingga cukup berjalan kaki ke kampus, yang hidup adalah biaya tinggal 300, biaya makan 750, lainnya 100. Jadi biaya hidup setelah sepakati oleh tim paroki maksimal yang diberikan adalah 80% dari nilai bantuan tulisannya, orang tua tetap harus mengeluarkan. Ini kira-kira gambarannya. Yang kemarin yang disepakati adalah bantuan untuk kuliah, kalau untuk biaya hidup tidak. Tetapi ketika ada kesulitan untuk biaya hidup, kita juga akan berdiskusi karena ada pengusaha-pengusaha yang ada di Bandar Lampung misalnya juga siap membantu untuk part-time. Contohnya seperti itu. Apakah boleh anak yang sudah kuliah mendapat bantuan? Boleh, sesuai dengan prosedur diajukan melalui tim gerakan aku di lingkungan. Apakah bantuan hanya diberikan untuk anak yang kuliah S1? Gerakan Ayo Kuliah dapat juga membantu untuk anak Katolik yang orang tuanya tidak mampu melakukannya baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Karena pertimbangan umumnya orang tua dapat menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA, maka gerakan ini lebih fokus pada Ayo Kuliah. Ini masih fokus pada Ayo Kuliah. Tetapi kalau misalnya kuliah di sini tidak harus jenjang S1, dapat juga jenjang D3. Untuk jenjang S2 kita belum membuka, jadi belum, baru D3, D4, S1. Kalau untuk gerakan Ayo Sekolah, untuk beberapa paroki yang memang mampu, dia ada. Biasa dianggarkan 30% dari kegiatan ini dianggarkan untuk kegiatan Ayo Sekolah. Ini juga ada pesan sebenarnya dari suster, ada sekolah di Pringsewu, ada sekolah di Bandar Lampung, kalau untuk anak yang SMP, SMA. Kemudian juga kita punya sekolah yang berasrama di Kota Bumi, Darussalam. Ada juga yang ada di Baradatu. Silakan jika ada yang mau menitipkan di sana, itu juga bisa. Tapi kalau untuk yang di tingkat S1, diharapkan juga kita ingin menghidupkan Gentiaras, karena itu akan menjadi universitas ke depan. Kemudian juga kita diminta untuk mendukung untuk kegiatan itu. Kemudian apakah donatur tetap bisa mengetahui anak yang dibantu? Donatur tetap boleh mengetahui atau tidak mengetahui anak santun yang dibantu. Bila menginginkan mengetahui anak santun perkembangan kuliah, anak santun akan dilaporkan setiap semesternya. Tetapi sebaliknya anak santun tidak boleh mengetahui donaturnya. Jadi donatur boleh mengetahui anak santun, tapi anak santun tidak boleh mengetahui donaturnya. Untuk menjaga kenyamanan. Bagaimana sumber dana dan teknis pengumpulan? Gerakan Aku adalah berbasis umat, maka diharapkan seluruh umat Katolik dalam Keuskupan Tanjung ikut berperan aktif dalam menghimpun dana. Untuk teknis pengumpulan dana diserahkan kreatif masing-masing lingkungan dan paroki. Sebagai contoh, ada lingkungan yang melakukan iuran bulanan, ada yang melakukan gerakan 1000 per hari per keluarga, ada paroki yang mencanangkan bulan tertentu sebagai bulan pendidikan, dan seterusnya. Bisa juga misalnya seperti Santo Yusuf lah. Santo Yusuf itu kemarin minimalnya 1000 satu minggu. Minimal, misalnya. Kalau 4 minggu berarti 4000. Satu bulan dibulatkan 5000. Makanya Santo Yusuf 5000. Santo itu gerakan Ayo Kuliah juga boleh mengikuti itu. Tetapi kalau memang masih berat, sebagai ungkapan terima kasih kita untuk berperan aktif juga, bisa setelah panen. Setelah panen, misalnya diberikan berapa sebagai persembahan untuk kebersamaan keluarga, itu juga boleh. Tapi memang lebih senang itu adalah setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Biar nggak lupa. Kalau misalnya setahun sekali, biasanya lupa untuk mengambil. Ini juga bisa, pengelolanya bisa lewat KBG masing-masing, nanti diserahkan ke stasi, kemudian dikirimkan. Bisa juga ada bendahara. Kalau misalnya di gereja, kita serahkan di gereja. Ada catatannya di gereja. Kalau di Liwa ada 2 cara ini. Bisa diserahkan ke Pak Eko kalau sudah dari gereja, pulang. Tapi bisa juga lewat KBG, nanti ke KBG ke Pak Eko lagi gitu.
Bisa juga, silakan soal dinamikanya. Apakah beasiswa untuk anak yang berprestasi? Ini tadi, gerakan aku tidak memberikan beasiswa untuk anak yang berprestasi, tapi dalam mendapatkan beasiswa anak yang berprestasi, kita akan mengumpulkan informasi tentang beasiswa tersebut dan informasikan melalui media sosial atau web. Nanti kalau ada informasi dari prestasi, kita bisa menginformasikan juga, atau beasiswa yang lain. Bagaimana mendaftar menjadi anak santun? Dengan mengisi formulir yang dapat diunduh ini ada, dari formulir yang ada di sini bisa, atau bisa menghubungi ke panitia aku. Nanti ada formulirnya. Kemudian apakah kuliahnya hanya dibatasi di Lampung? Untuk memaksimalkan pendampingan dan pembinaan anak-anak santun, memang kita harapkan mereka bisa berkuliah di Bandar Lampung, tetapi dengan pertimbangan biaya hidup yang cukup mahal. Bisa juga anak santun berkuliah di kota lain seperti Metro, Prinsewu, bahkan di Pulau Jawa. Asalkan tim aku di paroki juga menyetujui dalam membantu biaya hidupnya di sana. Nah, ini untuk saya jawab. Terus kemudian saya akan memberikan contoh dari paroki-paroki yang lain seperti apa. Kira-kira gitu. Biar kita tahu perbandingan Liwa itu seperti apa. Kita baru memberi santunan 1 anak. Nanti kalau untuk keuangan, laporan keuangan, ini bisa Pak Eko lah nanti menyampaikan bagian beliau. Nanti bisa sekalian untuk Santo Yusuf dan dia kuliah. Ini ada laporannya, tapi nanti Pak Eko saja. Kemudian saya ingin menyampaikan contoh yang dari beberapa, mungkin 5 secara cepat saja biar untuk pembandingan. Ini dari Sukoharjo. Sukoharjo gambarnya seperti ini, ada beberapa stasi, ada 9 stasi, kemudian ini setahunnya 6 jutaan, imbang-imbangan lah dengan Liwa kira-kira. Tetapi berapa yang diberi anak santun? Nah ini yang diberi anak, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini tahun 2003, ini kemarin Agustus. Dia memberikan anak santun 1, 2, 3, 6. Dengan semesternya berbeda-beda. Ini Gentiaras 3,5 juta, Gentiaras 3,5 juta per bulan, per semesternya. Gentiaras 3,5 juta, Karolus di Universitas Karolus Jakarta 3,5 juta, Sanata Dharma 3,5 juta, SD Gentiaras sudah 2,5 juta, 2,100,000 sehingga 19,600,000. Ketika kekurangan dananya tadi 6 juta, yang dibutuhkan dalam 1 semester 19,600,000, berarti kurangnya mengusulkan kepada keuskupan. Ini contoh lagi. Kemudian saya kasih contoh lagi dari Sukoharjo, ini dari Baradatu. Istilahnya bapak kita pecahan dari Baradatu. Ini ada 10. Mana saja ini? Universitas Terbuka, UT. Ini 2.300.000. UT PGSD 2.300.000. Universitas Sanata Dharma Pendidikan Kimia 3.600.000. Panterapi Jogja perawatan 3.600.000. Universitas Terbuka juga 2.300.000. STKIP Widya Yuwana Teologi 3.750.000. Barumius Bandung 3.600.000. Universitas Lampung Biologi 3.600.000. Universitas Amikom Yogyakarta 3.600.000. SD Gentiaras Sunda Lampung 3.600.000. 32 juta pengajuan yang diberi untuk dari Baradatu. Ini saya tidak tahu pendapatannya per bulan, tapi ini yang diusulkan ke keuskupan. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Sedikit saja lagi, ini yang dari beberapa yang lain. Dari mana nih, ke larinya kemana kok? Ini saya ambilkan dari Paroki Kedaton yang besar, salah satu di Bandar Lampung. Ini yang disampaikan ke Bapak Uskup, ke Keuskupan, Mas Agus Suwarso juga teman saya, senior saya di PMKRI dan satu angkatan lah di Unila. Ini ada 13 yang di 13 orang, jumlahnya 32 juta. Dari universitasnya macam-macam, ITERA, Gentiaras, Unila,
Gentiaras, Bethesda, STKI PPGRI, Jogja, Unila, Gentiaras, 32 juta. Kemudian mana lagi ini? Kota Bumi, ini bahannya dari Liwa. Ini ada 3 orang, 4.500.000, 4.500.000, 2.850.000, 3 orang. Kemudian dari Kota Gajah, saldo aku 280.000 saldonya karena sudah untuk membayar-bayar. Ini dari saldo akhir Desember 2022 900, saldo bulan Juni 2023 280. Nah, kemudian berapa yang dibiayai? Dibiayainya ini ada, wah enggak kelihatan. Untuk ini transfernya hanya sedikit, 1 juta 1 orang. Oh, dua orang yang dikirimkan. Kita juga untuk pembayaran ada karena di Senti Gentieras kita lewat bank yang kita kirimkan ke bendahara. Kemudian kita juga mengutamakan sebenarnya sih harapannya dari Monsinyur ataupun Suster ataupun Romo adalah untuk dapat kuliah di Gentiaras, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk di luar ini, tapi tergantung dari tim aku. Di Gentiaras itu ada program manajemen, akuntansi, dan kemudian juga mendapatkan brevet A dan brevet B. Jadi ada perpajakan juga. Dapatkan walaupun dia misalnya manajemen, nanti dia juga ada mendapatkan brevet A dan brevet B. Nah ini harapannya adalah seperti itu. Kalau ada, oh ya satu lagi, kita juga meminta untuk anak yang kita santuni melaporkan secara rutin. Ini ada laporan nih, memberikan laporan untuk nilainya berapa, bahwa dia kuliah, nilai intinya adalah dia kuliah dan ini bagus, IP-nya 3,4, dia berarti serius kuliahnya untuk yang kita biayai. Kemudian saya juga dapat kiriman bahwa SUOF juga sudah mempunyai niat kalau nanti ada yang misalnya ada yang mau membantu berapapun jumlahnya berpartisipasi, saya sudah dapat formnya ini. Formnya dari ketua stasi sudah memberikan contohnya. Satu catatan seperti ini ya. Ini udah saya sudah mendapatkan gambarannya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini hampir 30 menit kurang 3 menit. Kalau masih ada pertanyaan, ini yang kira-kira saya bisa jelaskan sesuai ya, kemampuan saya. Mohon maaf kalau kurang bisa jelas, saya sudah agak cepat. Tetapi kalau misalnya nanti dalam kelemahan saya menyampaikan, mohon maaf. Kalaupun masih ada pertanyaan tentang Ayo Kuliah, silahkan sebelum saya tutup. Monggo, Mbak Lucy. Selamat siang Pak D, ini singkat saja. Untuk ketentuan akte kuliah itu, pertama apakah harus dari Katolik, bisa Kristen gitu, bisa. Itu satu. Terus kemudian kedua, apakah ada kriteria penghasilan? Misalnya bapaknya PNS, tapi ya seperti kita tahu PNS kadang ya punya pinjaman gitu. Apakah itu kalau PNS ya bisa? Itu saja, terima kasih. Saya menjawab yang pertama. Apakah harus Katolik? Pertama harus Katolik. Tadi sudah saya sampaikan. Ada juga di buku apa namanya pedoman pemberian aku, saya berikan juga. Itu memang harus Katolik. Yang kedua, apakah PNS bisa? Nah itu tergantung dari tim lagi. Tim yang ada di KBG-nya, dari ketua KBG, kemudian Romo dan tim paroki, stasi, dari KBG, stasi,
kemudian Ketip Aku dan Romo. Kuncinya di situ. Misalnya PNS tapi kemudian bebannya banyak, terus kemudian juga mungkin, nah, yang bisa melihat situasi seperti itu adalah lingkungan tersebut. Yang paling penting tadi yang diutamakan adalah memang kemampuannya ekonomi itu mengalami kesulitan, dan kita ingin mendorong anak-anak ini supaya bisa kuliah. Itu jadi jawaban saya adalah yang bisa tentukan bahwa itu layak dibantu atau tidak itu adalah tim dari KBG stasi setempat dulu yang paling. Kemudian juga ada partisipasi juga tidak dari KBG tersebut walaupun sedikit, itu menjadi catatan. Ikut program ini tapi kok nggak ada partisipasi sebelumnya, ini sudah berjalan 4 tahun gitu. Ketika ini, nah itu juga mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi paling tidak bahwa layak dibantu atau tidak itu paling penting adalah dari KBG, stasi dan Romo kuncinya. Tim paroki itu hanya memverifikasi biasanya. Kalau misalnya yang paling tahu adalah yang KBG setempat dan Humas setempat. Itu saya jawaban saya. Kim bisa jelas atau ada yang lain, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada sesuatu bisa ditanyakan dengan setelah ini saya akan sampaikan kepada Pak Bambang bahwa ini untuk laporan keuangan Ayo Kuliah dan Santo Yusuf sekalian, karena gerakan buah-buah bungaran dan sebenarnya sulung itu dulu Romo menggagas Santo Yusuf. Nanti bisa dijelaskan sama Pak Manalu tentang gerakan Santo Yusuf. Kita tentang peti mempersiapkan meninggal, tapi kalau Ayo Kuliah kan mempersiapkan sumber daya manusianya. Tapi kalau untuk Santo Yusuf masa depan kita untuk peti. Ya, nah ini saya serahkan kepada Pak Bambang. Nanti laporan keuangannya akan disampaikan oleh Pak Eko dan untuk kegiatan Santo Yusuf oleh Pak Manalu. Bisa dijelaskan oleh Pak Manalu tentang Santo Yusuf itu apa dan bagaimana. Silakan Pak Manalu. Nanti terakhir adalah laporan keuangan Pak Eko. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Untuk saat ini kami dari tim Santo Yusuf sebenarnya terkait dengan Santo Yusuf mungkin tidak banyak sih yang kami paparkan. Kalau dari Santo Yusuf mungkin harapan kami kepedulian kita tentang Santo Yusuf, sehingga Santo Yusuf ini ke depan bisa kita lakukan dengan baik di stasi-stasi. Dan untuk Santo Yusuf diharapkan keturutsertaan stasi mendukung dalam arti itu tadi ada gerakan iuran ya yang per 1.000 satu minggu, dan tadi yang sudah dijelaskan Pak Arko ini nanti bisa dibulatkan jadi 5.000 per 1 bulan. Memang dari Santo Yusuf sampai saat ini kami dari pengurus Santo Yusuf sampai saat ini memang yang kami rasakan berjalan dengan baik. Cuma terkadang memang pernah terjadi waktu di sini dari stasi Suwo ini di mana? Talang Bagio. Yang seharusnya memang kita harus siapkan seperti yang sudah diaturkan di situ. Peti yang harus kita kirim, tapi ternyata di sana medannya tidak bisa. Ini dikembalikan ke inisiatif stasi itu sendiri, dan tanggungan daripada Santo Yusuf tetap berjalan. Itu satu. Tambahannya kami dari Santo Yusuf mungkin tetap terbuka dengan masukan-masukan yang ada di stasi. Kalau saya berpikir tadinya bicara dengan kawan-kawan, ini sebatas bayangan aja ke depan. Ada kemungkinan besar nanti kita coba, tapi ini nanti kesepakatan kita bagi peti itu mungkin kayak di Suwo. Kalau saya dari permintaan
karena perlu kita pikirkan masalah transportasi. Seandainya nanti Suo minta kita siapkan di sini petinya, mungkin dari kepengurusan Santo Yusuf bersedia, nanti kita pikirkan berapa banyak. Cuman harapan kami nanti kalau seandainya nanti ada pola pikir seperti itu, perlu dipikirkan masalah kenyamanan petinya. Tapi kalaupun lepas dari sistem dari peti yang disiapkan, mungkin ada pola pikir yang lain, atau stasiun Suo bilangnya saja nanti gimana cara pengolahannya, penyiapannya, ya mungkin kita juga bisa kita pikirkan. Jadi kami dari Kepengurusan Santo Yusuf tetap menerima nanti kalau ada masukan-masukan dari stasi tentang keberlangsungan berjalannya Santo Yusuf ke depan. Mungkin seperti itu. Itulah kalau tentang Santo Yusuf. Dan nanti laporan-laporan keuangan dari Santo Yusuf yang sudah berjalan beberapa tahun ini, itu nanti tetap dilaporkan sama Pak Eko. Mungkin itu aja yang bisa saya laporkan. Mungkin kalau ada masukan dari Bapak Ibu tentang Santo Yusuf ada? Ada pertanyaan? Para ibadah dan yang saya hormati, konservasi dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya kebetulan di sini, tapi saya jangan dipanggil Zakius ya kalau kayak gitu. Karena kalau di Lima saya terkenalnya Zakius. Tukang mintain Jaran Romo, tukang mintain Santo Yusuf, sama Ayu Kuliah. Jadi kebetulan gerakan Ayu Kuliah ini saya mengumpul dana di selepas masker dulu. Saya harus pakai masker, takut nularin bapak-bapak. Nah, jadi kalau di aku itu saya ketiban dibantu apa aja, karena di sistem organisasi Depas nggak ada. Jadi ketua Santo Yusuf langsung blok, nggak ada bendara, nggak ada apa. Jadi saya cuma membantu untuk kelancaran anak-anak kita yang mau kuliah. Untuk Santo Yusuf efektifnya yang saya nggak ini ya, sambil baca ya. Ini dari bulan Januari, dari September sampai dengan Desember 2022. Jadi September baru dikasih sama saya untuk membantu Pak Arko. Jadi yang dana yang terkumpul waktu itu ya dari Pak Anto tadinya 1.179.000 itu masuk rekening di bendahara yang lama. Saya cuma terima laporannya. Akhirnya di antara bulan September sampai Desember 2022 ini terkumpul dana sekitar 4.130.000. Jadi jumlah totalnya 5.309.000. Dengan perincian stasi pusat KBG Santo Paulus di tahun September sampai Desember 2022 1.100.000. KBG Yohanes 100.000, KBG Santo Ricardus 235, KBG Bunda Allah 80.000, KBG Santo Capertino 250, Sido Makmur kosong, Fransiskus Asisi kosong, semua juga kosong. Nanti mohon kontribusinya. Terus di stasi pesisir barat dari Padre Pio 1.340, Mikael Krui 425, Santo Petrus 600.000, Gregorius Krui kosong, Basungan kosong. Jadi banyak di antara kita KBG kita yang belum peduli tentang gerakan Ayu Kuliah. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita nanti kuliah semua. Kuliah itu bukan untuk jadi seseorang, tapi merubah mindset aja. Urusan kerjaan nanti biar Tuhan Yesus yang memberikan sama dia. Terus total dana per tanggal 30 Desember 2022 berjumlah 5.309.000. Nah ini kemudian diteruskan di Januari sampai Juli 2023 ini udah terkumpul dana 9.950. Jadi total semua dana terhitung Juli sampai sekarang
15.259.000. Bisa tepuk tangan, Pak. Nah ini tapi kita sudah bantu kemarin saudara kita Antonius Kristiadi dari KBG Mayus dengan uang semester dibayarkan tanggal 22 Februari berjumlah 4.500.000. Jadi sekarang per tanggal 31 Juli 2023 dana kita berjumlah 10.759.000 dikurangi yang ada di rekening dari bendahara lama itu. Nah untuk 2023 sampai dengan 2023 sampai dengan Agustus ini semua belum Pak Stasi. Kita nanti minta kontribusinya, ada mantap lah rasanya. Nanti misalkan siapa tahu nanti kalau aturan mainnya di aku silakan nanti sama Pak Arto dibantu sama Pak Arto karena Pak Arto itu udah dilengsarkan. Itu sekedar untuk untuk dana aku. Ada yang mau dikonfirmasi untuk dana aku? Cukup ya, saya rasa dana akunya ya. Nah ini dana Santo Yusuf. Dana Santo Yusuf itu gerakan keprihatinan Romo Popan waktu itu kalau nggak salah. Itu tentang peti yang tidak standar, jadi memanusiakan keluarga besar yang sudah pulang ke rumah bapak itu tidak petinya tidak layak. Nah itu dari keprihatinan itu maka dibuatlah untuk iuran Santo Yusuf yang dimulai dari bulan Januari, yang dimulai dari September 2018 kalau nggak salah September 2018 karena dana mulai kita kumpulkan dari September sampai dengan Desember 2018 ini terkumpul dana sekitar 3.306.000. Minta konfirmasinya nanti Pak Stasi ya. Di sini SUOH pada September sampai Desember 2018 kontribusinya 320.000 yang 2018. Kemudian di tahun 2019 terkumpul dana Santo Yusuf sejumlah 8.200.000 dari SUOH 275.000. Untuk yang Januari sampai Desember 2020 terkumpul dana 7.973 dari keluarga SUOH terkumpul dana 405.000. Yang 2021 terkumpul dana 8.940.000 dari keluarga SUOH 1.475.000 di tahun 2021. Untuk tahun 2022 terkumpul dana 7.248.000 dari SUOH 585.000. Untuk 2023 itu KBG SUOH 180.000 sampai bulan Juli ya. Nah ini terkumpul dana 7.100.000. Nah ini di sini ada yang lain, mungkin dari SUOH atau dari KBG mana itu nggak ditulis. Itu sama Romo Popan misalkan ya, nggak ditulis. Jadi saya bingung ini masuk mana gitu. Jadi saya tulis Saya tulis lain-lain, tapi keterangannya dari Romo Popan. Saya nggak tahu ada di KBG mana karena saya tanya juga Romo Popan kadang-kadang bingung waktu itu. Nggak tahu dari mana tulisannya masukin aja. Tapi bahasanya di situ KBG-nya lain-lain. Jadi nanti kalau misalkan Pak Stasi mau ini boleh, mau dipoto boleh, karena ini untuk laporan kita. Nah terakhir dana kita yang sekarang ini masukan, tapi ada yang dari misalkan kita properti itu bantuannya berapa? Kalau kita kasih petinya biasanya uang tali kasih bahasanya itu 800.000. Uang tali kasihnya 800.000 kita berikan. Tapi kalau ada yang menggunakan peti bukan dari keluarga kita, keluarga Katolik, itu ada nilainya bervariasi. Ini ada di pengeluarannya ada yang
3 juta, ada yang 2.200.000. Terakhir kemarin dikeluarkan untuk keluarga kita yang ada di Liwa itu untuk yang karena kecelakaan, jadi dari almarhum ada dari keluarga Dek itu Pak Budi itu juga udah kasih di sini. Dan laporan terakhir untuk dana Santo Yusuf ini berjumlah, bentar ya Pak ya, banyak ini makanya mapnya. Dana kita sekarang terhitung hari ini 14.640.000. 14.640.000 dana. Itu sudah digunakan. Kalau yang lainnya digunakan ada untuk apa? Salah satunya kita bantu pembuatan kamar mandi di rumah duka yang ada di pemakaman di Liwa. Nah itu karena kesepakatan mereka untuk pemakaman itu akhirnya kita bikin iuran. Itu perintah Romo suruh mengeluarkan 5 juta untuk bantu. Terus ada untuk gelas lonceng waktu itu yang ambil dari sini. Jadi kalau uang ini kan bukan untuk pemakaman, tergantung dari Romo dan ketua Santo Yusuf. Jadi kalau saya kan mengeluarkan aja, apa perintah Romo saya keluarkan gitu. Nah itu ada masukan tadi Pak Stasi, kalau misalkan mau bikin di sini untuk peti matinya kalau dibikinkan, atau mungkin ada transfer peti dari sana ke sini mau ditaruh di mana nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dari sini mau bikin buah dengan standar, jadi taruh di mana, ininya biayanya berapa, nanti bikin usulan di kos sama Romo, nanti disetujui, saya cuma mengeluarkan. Nah itu untuk dana Santo Yusuf. Saya juga takut, makanya saya ngeri sedap ini. Makanya mudah-mudahan dana ini supaya saya pun nggak ngeri juga karena ini kan. Terus ada tali kasih yang diberikan sama Mas Priyo, tali kasih yang diberikan suami Ibu Princess Simamora, itu ada sini semua. Waktu itu sama Pak Arto. Saya cuma terima laporannya saja dan biaya yang dikeluarkan berapa. Termasuk ini ada bantuan kemarin itu ya dari suster lewat suster dari ya itu ada masuk di penghasilan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini kalau misalkan iurannya 5.000 kok saya kurang ya. Oh iuran 5.000 ini untuk Santo Yusuf pas panen iuran sendiri boleh gitu loh. Ya Pak Stasi tapi ya kalau mau untuk saya mau iuran ini biar saya nggak pakai peti mati dulu, nggak apa-apa. Biar orang lain yang mau pakai. Saya terima kok, tenang aja. Nah, saya rasa itu. Kalau untuk laporan keuangan demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau Bapak mau lihat silahkan, mau dicek silahkan. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya terima dari stasi dan keuangan. Begitu aja Pak Pendeta Bambang. Pak Pendeta ini sekarang. Terima kasih Pak Eko. Saya hanya menggarisbawahi bahwa tadi laporan Santo Yusuf tahun 2021 sebuah luar biasa tadi. 1 juta lebih tadi. Ini tahun 2021. Tapi akunya ya. Saya nggak mau mengatakan ini Pak Ketua Stasi. Pak Ketua Stasi mengatakan akunya kosong. Nah ini sebenarnya sangat ringan tadi ya. Sangat ringan kalau 1 minggu 1.000. Berarti 1 bulan 4.000 yang dibulatkan 5.000. Jadi sangat ringan. Kalau tahun 2021 bisa mampu itu, saya yakin juga untuk aku juga Bapak Ibu juga mampu. Tadi pesan Bapak Uskup tadi adalah kegiatan yang berbagi, ya berbagi. Ya dari kekurangan. Apakah kita akan kekurangan? Enggak, Bapak Ibu percayalah. Dengan berbagi malah nanti semakin berkat kita semakin bertambah. Amin Bapak Ibu. Itulah. Bener jadi pendeta Nah, dia. Tadi belum saya jelaskan kenapa kok kami ini keliling ke ini nggak cuma ke Suwo. Jadi minggu depannya nanti kita ke Sekincau. Nah Sekincau nanti manggil juga dari Mayus dan Sumber dijadikan satu.
Ini juga yang kami sosialisasikan. Itu minggu kedua, ini minggu pertama, minggu kedua ke tinjau, terus minggu ketiganya ke pesisir, tapi dipusatkan di pesantren. Jadi orang pesantren sana di pesisir itu ada pesantren besar, itu aja mau datang ke gereja kita. Waktu Bapak Uskup perpisahannya Romo mau datang pakai sarung, pakai kopiah, 2 orang makan juga bersama kita. Nah, kita mau berkunjung balasan silaturahmi ke sana nanti minggu ketiga. Baru minggu keempatnya Bapak Ibu kami undang untuk ulang tahun paroki di Stasi Pusat, termasuk juga pertandingan voli. Maka tolong dipersiapkan volinya. Ini bukan untuk mencari menang atau kalah, tapi kita bersama-sama, kita bergabung. Boleh kalau nggak cukup laki-lakinya, boleh campur dengan perempuan. Ini tim SWAT. Nah, boleh campur laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau kemudian ada lomba menggambar, mewarnai, ya, mewarnai untuk anak-anak. Nanti akan diedarkan ke ketua stasi. Tapi yang kami harapkan tadi seperti bukan kata saya, kata stasi semua bahwa akunya kosong. Nah, ya, saya yakin nanti percayalah mungkin bulan depan atau bulan ini sudah masuk ke September, mungkin sudah mulai, ya silakan. Atau mau mulai waktu panen, ya juga dipersilakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.